Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah bacain kemarin tambahan-tambahannya ya, tambahan-tambahan tentang Rasulullah, alis matanya yang seperti bulan sabit yang terpisah, kemudian bulu matanya lentik, dahinya lebar, kemudian kalau berjalan tegap, dan yang paling penting kalau ketemu orang dia akan menyapa lebih dahulu dengan ucapan salam. Itu yang perlu dicontoh. Nah, kita masuk hadis yang ke-8. Dalam suatu riwayat Jabir bin Samurah mengemukakan Rasulullah SAW mempunyai mulut yang lebar serasi dengan wajahnya, mata yang lebar dan tumit yang tipis. Ini yang namanya tumit ya, tumit. Lalu Syu'bah berkata, aku bertanya kepada Simak perihal pengertian mulut yang lebar. Nah, ini kemarin ada yang nanya mulutnya lebar apa, Bi? Nah, dia pun nanya nih. Dia nanya ke Syu'bah. Nah, apa yang dimaksud dengan pengertian mulut yang lebar? Maksudnya apa tuh mulut lebar? Lalu kemudian dijawab, besar bentuk mulutnya dalam arti seimbang dengan raut mukanya. Jadi lebar tuh artinya besar tapi serasi dengan wajah, bukan berarti gede banget gitu ya. Seperti itu. Jadi artinya serasi dengan wajahnya. Ya. Karena apa? Orang yang kalau wajahnya bulat telur, ya bulat telur, lonjong seperti telur, kalau mulutnya lebar malah nggak serasi, gitu. Karena Rasulullah wajahnya nggak bulat dan nggak lancip, nggak seperti telur, artinya dia agak kotak gitu ya. Makanya kemudian kalau bibirnya kecil malah lucu, makanya bibirnya atau mulutnya agak lebar sehingga seimbang dengan bentuk wajahnya. Artinya seimbang aja, ya kan? Karena kalau Abi pernah baca terkait dengan dunia kecantikan itu, ya, perempuan atau laki-laki makin cantik, makin ganteng ketika semua anggota wajahnya itu makin sembuh, makin serasi, gitu. Jadi nggak harus begini, enggak. Kalau matanya serasi kiri dengan kanan seimbang, alisnya juga serasi kiri dan kanan seimbang, ya kan? Terus mulut dengan wajahnya, telinganya, jadi makin seimbang, makin serasi, makin cantik, makin cakep. Terus kalau yang pernah Abi baca terkait dengan dunia kecantikan, ya, artinya berarti dengan begini Rasulullah tuh ganteng, nah, ya, tampan. Lalu kemudian dia bertanya lagi, apa artinya mata lebar? Karena tadi dibilang matanya lebar kan. Lalu dijawab, belahan matanya panjang. Tahu nggak belahan mata? Nah, belahan matanya panjang. Kan mata kalau dibuka, kalau ditutup kan kayak ada terbelah kan. Nah, belahannya tuh panjang. Kemudian dia bertanya lagi, apa artinya bertumit tipis? Tadi kan dibilang tumitnya tipis. Lalu ia menjawab, daging tumitnya sedikit. Maksudnya apa? Ada orang yang tumitnya tebal, nah, atau tebal banget gitu. Nah, ini tumitnya tipis. Seperti ya, ada tumitnya tebal gitu sehingga kelihatan banget. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Musa Muhammad bin Al-Musanna, juga diriwayatkan oleh Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah, nah dari Simak. Nah, ini tadi yang nanya Syu'bah nanya ke Simak ya. Dari Simak bin Harb yang bersumber dari Jabir bin Samurah. Lalu hadis yang ke-9 ya, tadi masih ada pengulangan. Dalam sebuah riwayat yang masih bersumber dari Jabir bin Samurah, ini dari sumbernya sama, yaitu sahabat Jabir bin Samurah. Diungkapkan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhiyanin wa alaihi hullatun hamra'u faja'altu anzuri ilaihi wa ilal qamar falahuwa indi ahsanu minal qamar. Aku melihat Rasulullah SAW di suatu malam yang berbulan purnama. Nah, jadi di malam bulan purnama waktu itu, ya kan
mungkin lagi ngumpul, mungkin lagi berbincang, ada yang lagi diomongin, kan bisa jadi, kan? Ya, melihat Rasulullah di malam atau pulang sholat isya, kan bisa habis sholat isya. Waktu itu beliau memakai pakaian merah, pakai baju warna merah. Aku berganti-ganti memandang antara beliau dengan rembulan. Jadi sahabat ini waktu itu bulan purnama, beliau ngeliat Rasulullah lagi pakai baju merah, pakaian warna merah. Lalu kemudian saking takjubnya, dia gantian, habis lihat Rasulullah, dia lihat bulan. Lihat Rasulullah, dia lihat bulan. Lihat Rasulullah, dia lihat bulan. Dan setelah dia berganti-ganti memandang antara Rasulullah dan rembulan, apa kata beliau? Kata Jabir bin Samurah, ternyata beliau lebih indah daripada rembulan. Tuh. Artinya Rasulullah itu lebih indah dipandang daripada rembulan di bulan purnama. Ya, pernah lihat bulan purnama kan? Khalifah pernah? Nah, cakep kan? Ya kan, terang gitu kan, di malam hari bercahaya, ya kan? Ternyata Rasulullah, kata Jabir bin Samurah, itu lebih indah daripada bulan purnama, lebih bercahaya. Terakhir hadis yang ke-10, hadis yang tadi diriwayatkan oleh Hanad bin As-Siri dari Absar bin Al-Qasim dari Ash'ad atau Ibnu Suwar dari Ibnu Abi Ishaq, bersumber dari Jabir bin Samurah. Hadis yang ke-10 yang terakhir. Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Abu Ishaq radhiyallahu an, dikemukakan ada seorang lelaki atau laki-laki bertanya kepada Al-Bara bin Azib radhiyallahu an. Al-Bara bin Azib ini sahabat, ya. Dia nanya, ya kan? Mana bunyi hadisnya? Akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam misla sayf. Qala la bal mislal qamar. Seorang laki-laki bertanya kepada Al-Bara. Apa pertanyaannya? Apakah wajah Rasulullah SAW itu lancip bagaikan pedang? Tuh. Apakah wajahnya lancip bagaikan pedang? Lancip gitu kan. Nah, artinya dagunya lancip. Kan tadi dibilang sebelumnya enggak kan? Nah, sahabat nanya, apakah wajahnya lancip bagaikan pedang? Al-Bara menjawab, tidak. Wajah beliau bagaikan rembulan. Ya. Diriwayatkan oleh Sufyan bin Waqi dari Hamid bin Abdul Hamid Ar-Ruwasi dari Zuhair yang bersumber dari Abi Ishaq. Satu lagi nih pendek, ya, hadis ke-11. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah menceritakan perihal jasmaniyah Rasulullah SAW sebagai berikut. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha ka'annaha sigha min fiddatin rajilash sya'ri. Rasulullah SAW berkulit putih. Kulitnya putih seakan-akan terbentuk dari perak dan rambutnya ikal bergelombang. Dari Abu Daud Al-Musahafi atau Sulaiman bin Salam, dari Nadar bin Syamil, dari Salih bin Abil Akhbar, dari Abu Syihab, dari Abi Salamah, dan bersumber dari Abu Hurairah. Itu hadis ke 9, 10, 11. Intinya apa, nak? Karena yang ngelihat beda-beda orangnya, maka penilaiannya tergantung orang yang ngelihat. Tapi walaupun ada beda-beda dikit penilaiannya gitu. Ada yang bilang kulitnya begini, tapi beda-beda dikit. Tapi intinya apa? Semua penilaian yang melihat itu, Rasulullah itu secara fisik indah dipandang, ya, enak dilihat, dan bukan sempurna ya, mungkin sesempurna makhluk yang pernah ada di muka bumi, ya, paling ganteng, paling tampan, dan lain sebagainya. Kenapa? Ya iya dong. Iya. Dikenal karena kan dia Rasul. Sebelum jadi Rasul aja dia dikenal. Makanya dia dikasih julukan Al-Amin, yang dipercaya.
orang semekah itu kenal sama Rasulullah. Setelah dia jadi Rasul, makin luas orang yang kenal, bukan hanya di Mekah tapi juga di Madinah dan di berbagai tempat. Sampai Rasulullah wafat itu makin banyak, bukan hanya di Madinah dan di Mekah, tapi di Jazirah Arab sebagian, di seluruh Jazirah Arab pun mengenal Rasulullah. Tapi ada yang kenal tapi nggak pernah ketemu. Nah, contoh siapa? Uwais Al-Qarni yang gendong ibunya kan, dia hidup ketika Rasulullah masih hidup. Cuma dia nggak ketemu karena dia tinggal di Yaman. Suatu hari ketika dia bawa ibunya untuk pergi umroh, ya kan, ternyata Rasulullah sedang tidak ada di kota Mekah, makanya nggak ketemu. Siapa? Zubair bin Awam. Zubair bin Awam kan sahabat. Iya tahu. Bukan aku, dia hijrahnya ke Yaman dan ke Syam. Oh, bukan ke yang bukan ke Yaman, ya. Yang ke Yaman siapa dah? Ada. Nah, Ada. ya kan Nabi nanya. Ada. Nah, kalau si Ja'far ke Ada. Habasyah, ya kan. Nah itu gambaran. Maka ada yang bilang nabi yang ganteng siapa? Muhammad. Nabi Yusuf, yang banyak ceritanya tentang nabi yang ganteng. Tapi ternyata Rasulullah lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Ada riwayat yang mengatakan seperti itu bahkan. Ya, jadi tapi yang penting bukan kenal fisiknya ya, tapi kenal gimana perilakunya. Baru beberapa kita dapat tentang perilaku Rasulullah. Salah satunya kalau ketemu dengan orang bisa jadi orang yang ramah. Itu aja dari Abi, ya kan, dan bermanfaat. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah, dan penutup majelis. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.